Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, karena sehat yang bisa membuat kita bahagia ya. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Hari ini kembali kita belajar mengenai bahayanya jika Anda punya hipertensi, diabetes atau kolesterol yang tinggi. Ayo segera diatasi, jangan sampai terjadi komplikasi ya. Makanya jika Anda punya 3 masalah tadi, simak acara ini karena kami punya solusinya untuk Anda. Nah, kalau misalnya Anda ingin seperti narasumber kami, datang ke studio boleh loh, silahkan. Kirimkan riwayat kesehatan Anda ya ke alamat email ini, nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio Go Healthy bersama kami di sini. Baiklah, kita mulai episode kali ini. Saya ditemani oleh 2 praktisi kesehatan. Yang pertama ada Bang Faidon Lumban Toruan. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Kang Ronald, Ya. hari ini kita tetap mau mengingatkan teman-teman selain makan buah, juga ingin mengingatkan Anda supaya tetap mau menjalankan hidup sehat. Yang berikutnya ada sahabat saya, ada Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Baik Kang Ronald dan pemirsa di rumah juga, dengarkan kita semua di sini karena kita akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Ada Pak Kris dan Ibu Triani. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Luar Kang biasa. Ronald. Sehat ya Ibu ya? Sehat, Waduh, alhamdulillah. masih Bapak cerah mukanya, Ibu masih cantik luar biasa ya. Ini mereka berdua ini mantan PNS siapa ya, Bu ya? Pegawai Kemenkes pada Direktorat Gizi Masyarakat ya. Posisi terakhir Kepala Subdirektorat Eselon 3 ini selama 6 tahun nih Pak? Ya. Betul ya Pak ya? Sekarang aktif di konsultan di Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Ya. Betul ya? Dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Komisaris Perusahaan IT. Masih aktif aja, luar biasa. Tapi sebelumnya, saya mau menguji pemahaman Bapak dan Ibu mengenai pernyataan. Ada 2. Ya, silakan dijawab benar atau salah. Yang pertama, hipertensi hanya merusak organ jantung. Salah, Salah. Hipertensi hanya merusak organ jantung. Salah, Ibu. Kenapa, Bu? karena hipertensi bisa merusak organ lain juga. Seperti apa selain jantung? Ginjal, Terus? perdarahan. Ya, kalau di otak bisa jadi stroke tuh, Bu ya. Stroke. Oke, jadi jawabannya tepat sekali. Jadi bukan cuma jantung saja yang akan rusak, tapi ginjal, otak, bahkan paru-paru dan hati pun bisa rusak kalau misalkan tensi kita tidak dikendalikan dengan baik. Jadi pernyataan hipertensi hanya merusak organ jantung ini salah besar ya. Pernyataan hipertensi hanya merusak organ jantung adalah pernyataan yang salah. Oke, ya. Jadi pernyataan yang kedua adalah menarik rambut. Aduh, saya nggak ada rambutnya nih. Menarik rambut untuk meredakan sakit kepala. Kan ada tuh ya. Duh, sakit kepala nih, tolong tarikin rambutnya dong, gitu kan ya. Katanya dapat menyebabkan pendarahan. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Ibu tampaknya yakin sekali, Bu. Kenapa, Bu? Ya, mungkin menaik rambut itu karena sakit kepala kan. Sakit kepala mungkin disebabkan oleh bisa hipertensi. Hal lain. Oke. Nah, jadi kemudian hipertensi itu yang membuat salah satunya menjadi pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi yang membuat pendarahan itu adalah hipertensinya. Iya. Oke, Bang Faidon. Tepat jawabannya. Jadi, Keren. ini kan kalau Anda lihat nih rambut, kan ada kulit tuh. Antara kulit sama tengkorak itu ada otot, ya, ada otot. Nah, otot itu ada banyak pembuluh darah. Kalau orang yang sudah berumur, pembuluh darahnya rapuh, apalagi tadi Ibu bilang ada hipertensi ya. Kalau kita tarik-tarik itu di sini bisa mengalami luka, bukan yang di dalam kepalanya. Antara tengkorak dan kulit kepala itu yang bisa menyebabkan perdarahan. Kalau sakit kepala itu ya mungkin juga ada yang namanya tadi Ibu bilang ada hipertensi, walaupun pada beberapa orang hipertensi nggak ada gejalanya ya. Tapi ada juga yang spasme, ya, ketegangan otot di kepala, ya, dan juga ada masalah-masalah ini. Sebaiknya memang segera kunjungi ke dokter, jangan main tarik-tarik karena ada risikonya. Oke, artinya Ibu dan Bapak menjawab 2 pernyataan dengan benar. Jadi kami akan memberikan kepada Ibu dan Bapak souvenir dari Go Healthy. Terima kasih. Coba Kang diterima Ronald. benar, Pak. Oke, gini kalau orang kesehatan sih tahu jawabannya nggak pasti ya. Oke, kita akan belajar apa dari kisahnya Pak Kris? Mari kita ikuti ini dia riwayat kesehatan beliau. Kresnawan, di usianya yang sudah 69 tahun ini, dirinya harus berjuang untuk bisa sehat setelah mengalami sejumlah komplikasi penyakit. Ini berawal pada tahun 2009 lalu. Kala itu,
Kresnawan mengetahui dirinya memiliki penyakit jantung setelah didapati ada 2 penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Kemudian, pada akhir tahun 2022, ia tiba-tiba merasakan betis kaki kanannya terasa kebas. Namun, karena keluhannya dirasa tidak terlalu berat, Kresnawan tidak segera periksa ke dokter. Hingga beberapa hari kemudian, keluhannya makin memburuk. Bahkan untuk berjalan saja dirinya harus sampai merayap di tembok. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata Kresnawan mengalami stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Tekanan darahnya pun tinggi saat itu. Kresnawan pun berharap dirinya bisa kembali sehat. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Nah, pertanyaannya adalah Bapak ini kan bergerak di dunia kesehatan. Kok masih bisa kelolosan gitu loh Pak, kena serangan jantung dan stroke. Kira-kira apa nih Pak yang salah dari Bapak? Boleh Pak ya saya tanya itu ya? Boleh. Kita introspeksi buat belajar gitu loh. Iya. Kenapa nih Pak? Pertama saya nggak sadar punya 2 faktor risikonya. Kegemukan dengan kemungkinan diabetes, masih pradiabetes nantinya. Oh, oke. Jadi Oke. Obesitas memang Bapak pernah lebih besar dari ini Pak? Pernah. Sekarang udah turun nih. Pencetusnya adalah kelelahan, ditambah dengan loading kerja yang tinggi, mungkin stres juga ya Pak ya? Ya lelah karena loadingnya terlalu tinggi, Iya, itu benar iya. saya. Untuk umur saya ya. Betul. Logikanya kalau misalnya Bapak sibuk, kayaknya olahraga juga kurang ya? Ya, tapi tiap pagi jalan kaki. Oh, ada jalan kakinya? Jalan kaki. Kejadian di mana Pak saat itu Pak? Di Serang, di Banten. Sementara Bapak domisili di Jakarta? Iya. Ah, itu gimana tuh Pak? Jadi pada subuh saya berangkat pakai mobil ke Banten, sampai sana jam 8, langsung kerja. Dan kerjanya itu Zoom. Zoom, laptop saya cuma 12 inci, jadi mungkin agak konsentrasi di situ. Terus sampai sore kecuali istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Itu besoknya seperti itu lagi. Mungkin menurut saya itu jadi saya exhausted betul-betul. Nggak sadar umur gitu kira-kira. Nah terus ketika Bapak terkena serangan, langsung ke rumah sakit? Ke rumah sakit, ngecek, saya merasa nggak nyaman di kaki ini. Saya cek terus di UGD, saya nggak tahu itu triase ya bukan, tapi keluar gitu. Kenapa? Justru itu, suasana kan lagi COVID lagi tinggi-tingginya. Akhirnya begitu, saya diperiksa tensinya 150/90, saya bilang, ini nggak bahaya buat saya nih, umur gini. Udah saya panggil sopir, saya pulang lagi ke hotel. Jadi Bapak nggak dapat penanganan saat itu, tidak? Nggak itu yang kalau boleh nyesel, saya nyesel di situ. Tapi awal-awal serangan stroke, itu yang dirasakan cuma pegal saja atau apa? Iya, nggak pusing, nggak apa. Jadi hati-hati deh. Itu sebelah kanan ya Pak ya? Yang terdampak? Kiri. Kiri. Waktu itu tangan apa kaku, bukan lemes? Pokoknya saya mau ngambil gelas sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Jalan masih bisa Pak? Masih bisa. Bicara lancar? Lancar. Sampai sekarang lancar. Waktu jantung apa yang terjadi Pak pada saat itu? Jantung saya merasa pegal-pegal di belakang. Saya periksa ke klinik, ekstrasistel. Kemudian saya kembali ke ruang kerja, tahu-tahu perawat datang bawa kursi roda. Mau rumah sakit harapan kita mau RSCM, saya pilih RSCM. Karena istri saya kan kerja di RSCM. Sambil ditunggu, sampai di RSCM diulang lagi. Ya ampun. Memang ekstrasistel, kemudian di echo, normal, kemudian baru di kateter ketahuan situ. Sumatannya 2, yang satu 100%, yang satu 80%. Yang bisa diring yang 80%. Yang 100-nya kenapa nggak diring? Nah, waktu itu maghrib kan, saya dengar kan, wajan itu, gimana dok? Susah nih Pak, katanya. Udah lain kali aja deh. Atau permintaan saya, yang 100 itu. Tapi sesaat sebelum syuting, pemirsa kami periksa dulu kondisi terakhir Pak Kres. Tekanan Darahnya masih tinggi nih Pak. darahnya masih tinggi Pak, 141/68. Ya. Kalau dari sini kita lihat berarti masalah tekanan darahnya berarti belum teratasi dengan benar ya. Artinya harus konsumsi obatnya coba diperhatikan lagi atau konsultasi lagi ke dokternya. Apakah obatnya harus ditambah dosisnya atau cara minum obatnya yang harus diperbaiki. Karena pada dasarnya gini, ketika kita mengkonsumsi suatu obat,
Ada baiknya kita yang namanya tekanan darah kita lakukan 2 kali dalam 1 hari. Kita lakukan pagi hari sekali dan malam hari 1 kali. Kenapa harus 2 kali? Karena inilah yang akan menentukan kita minum obatnya kapan. Kalau tinggi di pagi hari berarti kita minum obatnya di pagi hari. Tapi kalau misalkan sama tinggi atau lebih tinggi di malam hari berarti kita minumnya di malam hari. Dan ini sangat menentukan keberhasilan dari terapi kita hipertensi. Dan Jadi harus tahu tren kita tingginya betul, kapan gitu ya. makanya Mas 2 Nurman, kali ya? sehari Kang Ronald. Dan ini harus jadi catatan juga pemirsa di rumah yang sudah ada hipertensi. Dan satu lagi catatan saya di sini, Bapak sudah ada VES atau ekstrasistol pada waktu dulu. Nah sebenarnya yang namanya gangguan irama jantung inilah yang nanti akan menyebabkan pengentalan darah secara tidak langsung. Karena darahnya terjadi turbulensi, itulah yang akan menyebabkan pengentalan darah dan ini biasanya tidak diketahui oleh orang tersebut. Kemudian pengentalan darah inilah yang nanti akan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, di jantung dan di otak, ya, Bang Paidon ya. Ketika Anda sudah punya kecenderungan, segera lakukan perbaikan, ya. Konsultasikan sama dokter Anda, periksakan kesehatan Anda. Jangan merasa kuat kalau belum kejadian. Ini belum kejadian nih, nggak apa-apa. Jangan begitu. Karena apa? Kejadian itu pasti menanti Anda. Kita bisa didukung nih pola hidup sehat kita dengan penggunaan teknologi laser. Karena teknologi laser ini bisa membantu membuka pembuluh darah karena merangsang oksida nitrit dan membantu mengurai pengentalan darah akibat dari pola makan yang tidak sehat. Jadi saya saran untuk Anda mulai saat ini menggunakan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Makanya kalau misalnya Anda mungkin sekarang sedang mengalami serangan jantung atau stroke, oke. Itu penyakit yang berat, saya setuju, tapi jangan putus asa. Karena masih ada upaya yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah menggunakan teknologi laser yang bisa membantu mengatasi dan juga mempercepat proses pemulihan pasca serangan stroke. Ya, alatnya ringan, portable, praktis, dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nah, dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh, ya, mengoptimalkan produksi nitric oxide, sebuah zat yang bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita, juga bisa membantu mengendalikan hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan pengentalan darah. Nah, buat Anda yang masih sehat nih seperti saya, justru ini adalah saat yang paling tepat menggunakan dokter laser. Kenapa? Sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya Anda sudah punya alatnya, dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan dan itu gratis, ya. Ingat pemirsa, dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Dan Anda hanya bisa mendapatkannya di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Oke, gue Aldi belum selesai, kita akan masih belajar sama-sama dari kisahnya Pak Kresna yang terkena serangan jantung dan juga stroke, ya. Tentunya setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Gue Healthy Cara Tepat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall.
Pemirsa, mari kita lanjutkan sama-sama belajar dari kisahnya Pak Kres yang luar biasa loh. Beliau ini terkena serangan jantung, dipasang ring di pembuluh darah jantung, kemudian terkena stroke ya. Jadi Bapak telah melewati 2 ujian berat Pak. Pertaruhannya nyawa loh. Luar biasa, Bapak masih dapat kesempatan dari Tuhan untuk hidup, luar biasa nih Pak. Ya, makanya udah nggak boleh diulang lagi kesalahan yang dulu. Kita berjalan sama-sama ya pemirsa. Takutnya Anda juga punya masalah yang sama. Ya, nah tapi sebelum lanjut, kalau ada Bang Faidon kurang afdol kalau nggak saya minta menjelaskan mengenai manfaat buah. Siap Bang Faidon? Siap. Oke, saya ingin tahu, pemirsa ingin tahu manfaat buah nanas kali ini untuk kesehatan kita, khususnya untuk ginjal. Kira-kira apa nih Bang Faidon? Sekarang pemirsa gantian. Biasanya ahli gizi mengingatkan kita, sekarang kita mengingatkan ahli gizi. Gantian boleh ya? Nah, termasuk Anda pemirsa, buah nanas ini buah yang gampang banget ditemukan di Indonesia. Dan kalau Anda ngelihat buah, udah pasti dia punya serat larut yang membantu mengontrol kolesterol. Itu yang nomor 1. Kemudian nanas juga cukup kaya akan vitamin C, 50 mg vitamin C per 100 gram buah nanas. Jadi dia boleh adu sama jeruk, dan ketika Anda dengar kata vitamin C, Anda sebut banyak sekali manfaat vitamin C untuk kesehatan, antioksidan yang kuat, membentuk jaringan pembuluh darah yang bagus karena dia menstimulasi kolagen, kemudian kekebalan, dan lain-lain. Kalau kita bahas vitamin C nanti panjang. Nanas juga kaya akan bromelain yang merupakan anti peradangan yang kuat, yang bisa membantu meredakan peradangan termasuk nyeri misalnya pada penderita asam urat. Jadi kalau Anda punya masalah asam urat, setelah obat dari dokter selesai, jangan terus-terusan ya, karena bisa bikin masalah lagi pada pencernaan. Anda bisa teruskan dengan rutin mengkonsumsi nanas dan air putih yang cukup. Ya, nanas bisa membantu mengurai asam urat di organ-organ kita yang terkena asam urat tadi. Nah, satu lagi, nanas ini adalah buah pilihan buat Anda yang menderita gagal ginjal karena dia rendah kalium, sekitar 100-110 mg kalium, dan natriumnya rendah sekali, sekitar 1 mg per 100 gram buah nanas. Suka nanas Bapak Ibu? Suka. Suka. Boleh dikonsumsi ya nanas atau buah-buahan yang lain sebetulnya ya. Oke, kembali ke kisahnya Pak Kresna ya. Ini serangan jantung dan juga terkena stroke. Gitu ya Pak ya? Ya. Dan tadi kan beliau cerita bahwa memang dulu pola hidup sehatnya nggak dijalankan ya karena kesibukan ya Pak ya. Ya. Makan ya yang nikmat-nikmat, siapa yang nggak senang ya Pak ya, saya juga senang. Cuman mungkin kadang kita suka lupa dengan jenis dan jumlah. Ibu suka ngingetin Bapak nggak? Iya. Terus gimana? Justru ya sampai sekarang sih akhirnya kita yang mengatur ya makanannya. Oh, sama Ibu diatur sekarang? Mau diatur sekarang? Mau. Kalau dulu nggak? Tadi kan sempat berbicara nih pemirsa ya bahwa ada yang namanya teknologi laser. Tampaknya Bapak dan Ibu punya ketertarikan mengenai teknologi laser yang tahu lebih banyak ya Pak ya? Silakan, jika ada yang mau ditanyakan langsung kepada Bang Faidon, ke Mas Numan, silakan. Justru yang ingin kami ketahui Kang Ronald, apa sih teknologi laser itu, mekanisme kerjanya dan sebagainya. Oke, apa teknologi laser tadi dijelaskan itu seperti apa cara kerjanya gitu ya? Oke, Bang Faidon silakan, Mas Numan silakan. Seperti ini Pak cara makainya ya. Pembuluh darah manusia itu ketika disinari teknologi laser pada dosis yang tepat, dia merangsang produksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini nanti ikut ke dalam peredaran darah. Nah, oksida nitrit ini kerjanya membuka pembuluh darah. Kalau bahasa teknisnya dibilang vasodilatasi. Vasodilatasi. Oh. Ya, tapi vasodilatasinya walaupun dipakainya di pergelangan, seluruh tubuh bisa mengalami vasodilatasi. Ya. Jadi dengan kita pakai teknologi laser, maka apa yang terjadi, tekanan darah kita bisa turun, bisa terkontrol, normal. Nah, kedua, teknologi yang sama itu dia membantu mengurai agregasi trombosit. Nah, ketika kita makan santan, makan yang goreng tepung, makan yang dikaleng-kaleng, menggumpal seperti ini, dengan bantuan teknologi laser, ini ada yang baru ada 3 ya, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning, dia terurai Pak. Nah ketika dia terurai, kebayang itu si eritrositnya itu membawa darah merah, membawa gulanya bisa dipakai. Oksigennya nyampe juga? Oksigennya nyampe. Si kolesterol yang tadinya keikat di sela-selanya, kebuka, bisa dipakai. Makanya ketika orang menggunakan teknologi laser rutin 2 kali sehari, yang terjadi adalah apa? Gula itu bisa terkontrol, bisa turun, tekanan darah bisa turun. Nah, ketika ntar Anda mengkonsumsi obat-obatan, kebayang nggak kalau obat-obatan yang Anda makan itu terjebak dalam gumpalan ini? Ya kan? Ketika obat-obatan terjebak dalam gumpalan ini, si obat itu
kok dosisnya naik-naik terus tapi dampaknya kita nggak dapat. Nah, dengan bantuan teknologi laser, obat ini nanti bisa bekerja lebih efektif. Sehingga pada beberapa orang ketika pola hidup sehatnya jalan, dosis obat itu bisa diturunkan. Nanti siapa yang menurunkannya? Dokter Anda, ya. Pelan-pelan nuruninya, dan nurunnya juga harus bertahap, harus atas pengawasan dokter. Jadi memang Bapak kalau sudah ngelihat seperti ini, Ibu udah ngelihat, pemirsa udah lihat, disinilah waktunya kita untuk saat ini juga menggunakan teknologi laser, ya, untuk mendukung pola hidup sehat kita. Ya, selain digunakan di tangan, ada ekstensinya lagi yang di bagian hidung. Sama seperti yang di tangan, yang namanya pembuluh darah ini di seluruh tubuh kita sama. Dia bisa menghasilkan yang namanya nitric oxide, ya. Kurang lebih seperti ini dipakai nanti apa ya? Nah, kenapa sih kita harus memakai yang namanya intranasalnya? Karena kan di sini Bapak sendiri sudah ada masalah penyumbatan di pembuluh darah di bagian otak. Itu menandakan bahwa ada yang namanya sumbatan di pembuluh darah otak dan aliran darahnya tidak begitu lancar. Nah, fungsi dari intranasalnya sendiri adalah melancarkan kembali aliran darah di bagian kepala kita. Selain itu apalagi nih ya, pada orang-orang yang sudah mengalami serangan stroke. Biasanya ada otot-otot yang sudah tidak kontraksi lagi atau sudah susah untuk digerakkan. Di sini ada peran teknologi satu lagi nih namanya teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Kurang lebih seperti ini kalau mau makainya, Pak. Jadi kalau misalkan di tangan kita dipakai, Coba di hidung dipakai, ini sama NMES nih. Nah, di ini. ototnya kita pakai. Nah, teknologi inilah yang nanti akan memberikan stimulus atau impuls elektrik kepada otot-otot kita sehingga otot kita yang tadinya sudah tidak bisa digerakkan atau sudah terjadi kelumpuhan akan digerakkan kembali dan akan berkontraksi sehingga mencegah terjadi penyusutan otot yang pertama. Kemudian untuk memulihkan kembali yang namanya otot yang sudah lemah tadi. Dan ini penting untuk orang yang sudah mengalami serangan stroke. Karena pada dasarnya kalau terjadi penyusutan otot, maka yang namanya gula darah dan lemak darah ini tidak terkendali karena pembakarnya ini dia mengecil. Maka dari itu penting sekali kita untuk mengatur yang namanya agar otot kita tetap dalam keadaan baik. Nah, supaya Bapak dan Ibu yakin dan juga supaya Anda yakin pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Nah pemirsa, karena kami ingin melihat ya Pak Kresna ini kembali seperti dahulu kala, ya aktif lagi ya. Dan juga kami ingin Bapak meningkat kesehatannya dan juga bisa menyampaikan pesan bahwa teknologi laser punya manfaat buat kesehatan. Oleh karenanya kami akan mensupport Pak Kresna dengan AccuLaser dari Gogomol. Terima kasih kepada Gogomol yang sudah memberikan Bapak AccuLaser. Semoga Bapak kesehatannya makin meningkat. Amin. Akan tetapi tetap sebagai seorang dietitian, saya tetap menganjurkan pola gizi seimbang untuk memaintain kesehatan Bapak. Ya, tentunya sesuai dengan kondisi medisnya. Yeah. Untuk pemirsa, jangan lupa sebelum kejadian tertimpa penyakit, memang kita harus mengikuti dan mencegah agar supaya tidak terjadi dengan pola hidup sehat, gizi seimbang, dan tentunya minum yang cukup serta beraktivitas. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga sehat terus ya. Dan pemirsa, yuk take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser ya. Karena dokter laser ataupun AccuLaser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan dua teknologi pemirsa. Teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi atau diabetes.
Karena kalau masalahnya teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot kita nih. Ya, ini kalau misalnya digunakan dengan rutin, otot dan syaraf kita distimulasi, harapannya apa? Fungsinya akan menjadi lebih baik pemirsa ya. Fungsi geraknya akan kembali pulih. Dan saya ingatkan nih buat yang muda-muda yang seangkatan saya, yang masih sehat, nggak punya keluhan kesehatan, justru ini saat yang paling tepat menggunakan teknologi laser sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari pemirsa kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi silakan hubungi nomor ini pemirsa. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya Anda sudah punya dokter laser atau AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Ingat ya pemirsa, dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser dari Gogomall. Terima kasih praktisi kesehatan Bang Faidol dan juga Mas Nurman. Dan tentunya terima kasih untuk Anda pemirsa setia Go Healthy. Apalah jadinya kami tanpa kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email di bawah ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.